Ya, jadi gini, saya jelaskan ya Pak ya. Di kami ini ada 7 anak usaha. 6 itu perusahaan pertambangan. 2 dari 6 ini itu kebetulan punya pengelolaan tambang nikel. 1 aneka tambang. Yang kedua Vale. Secara cadangan Vale mungkin nomor 1 di Indonesia. Secara cadangan nikelnya Antam mungkin nomor 2. Jadi kita kuasai nomor 1 dan 2 cadangan nikel di Indonesia. Jadi sangat signifikan karena kita bisa menjadi pemain dominan di peta dunia dengan keberadaan 2 perusahaan kami tersebut. Telah terbit secara cetak dan digital. Majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024. Pada edisi ini terdapat wawancara khusus dengan Mendikti Saintek, Satrio Somantri Brojonegoro, 75 tahun Universitas Gadjah Mada. Profil beberapa alumni kebanggaan UGM. Wawancara dengan Direktur Dewan Eksekutif BAN PT. Juga profil beberapa kampus yang telah mendapat akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada di video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Saturno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memotret ekonomi Indonesia pada tahun 2025 seperti apa. Wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital juga akan kami muat di majalah Ekonomi Indonesia Januari 2025. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Hendy Priyo Santoso. Beliau adalah Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia atau dikenal dengan Main ID. Apa kabar Pak? Baik, Pak Bambang. Luar biasa. Jadi Pak Hendy, saya ini biasanya wawancara melalui Zoom. Oh, jadi iya, satu hari bisa wawancara dengan berbagai tokoh di berbagai tempat. Nah, saat ini bagi saya sangat istimewa karena bisa bertemu langsung dengan narasumber, dengan Pak Hendy yang saya kira sangat luar biasa. Nah, izinkan saya memperkenalkan Pak Hendy Priyo Santoso ini. Beliau lahir di Jakarta, pengalamannya sudah sangat luar biasa, malang melintang ya di berbagai industri keuangan dan sebagainya. Pernah aktif menjadi Direktur Investment Banking di JP Morgan. Nah, kemudian juga di Sekuritas Indonesia. Nah, kemudian pernah menjadi Direktur Utama PN Gas, PGN. Betul, Pak. Kemudian Direktur Holding Semen. Nah, saat ini mendapat kepercayaan luar biasa pada industri strategis di bidang pertambangan, yaitu PT Mineral Indonesia yang dikenal dengan Min ID sejak 2021. Nah, Pak Hendy
mungkin bisa sedikit memberi gambaran betapa strategisnya MinID ini, terutama ke depan, mungkin prospek baik tahun 2025 atau mungkin lebih ke depan lagi, karena paling tidak MinID ini dikenal sebagai salah satu BUMN yang memberi pendapatan besar, kalau tidak terbesar untuk APBN Indonesia. Monggo silakan Pak Endi. Terima kasih Pak Bambang, suatu kehormatan tentunya bisa dikunjungi oleh Pak Bambang dengan media politik Indonesia yang Bapak pimpin. Ya tentunya kami sangat sadar bahwa amanah yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa memimpin suatu grup holding tambang milik negara ini, amanahnya sangat besar, Pak. Syukur alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberkahi Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam. Nah, kita yang diberikan amanah ini sadar bahwa kita harus bisa menggali potensi yang paling baik, kemudian kita harus juga bisa menumbuh kembangkan potensi sumber daya alam ini bagi kemajuan dan kebaikan seluruh bangsa. Bayangkan pada saat ini Pak Bambang, supply chain dunia untuk nikel itu dikuasai oleh Indonesia. 75% hampir itu dari supply chain untuk komoditas nikel itu dipegang oleh Indonesia. Banyak negara yang sudah angkat bendera putih menutup industri nikelnya karena tidak mampu bersaing dengan industri nikel di Indonesia. Demikian juga Indonesia punya komoditas mineral strategis lainnya seperti tembaga, kemudian juga timah, kemudian juga dengan bauksit. Jadi ini adalah kekayaan sumber daya alam yang bisa digali potensinya untuk memajukan ekonomi negara. Dan sudah kami buktikan sejak kita masuk ke era hilirisasi sejak tahun 2020-an, tumbuhnya MinID juga sangat mengesankan. Bayangkan dari laba yang di tahun 2021 itu hanya 14 triliun, sudah bisa tumbuh di tahun 2022 menjadi 21 triliun, di tahun 2023 menjadi hampir 28 triliun, dan insya Allah tahun ini kita akan tembus 35 triliun, jadi antara 35 sampai 39 triliun. Jadi itu dalam kurun waktu yang boleh dibilang 3 tahun terakhir ya Pak ya. Ini tentunya ada kontribusi dari hilirisasi yang kita lakukan. Contohnya dulu waktu kita hanya mengekspor bauksit sebagai bahan mentah, kita hanya mendapat $17 per ton. Hari ini dengan kita kembangkan smelter alumina, itu sudah bisa naik menjadi hampir $400. Tapi dengan kita sambungkan dengan industri smelter aluminium yang kita juga miliki di bawah Inalum, jadi dari end to end, dari hulu hilir itu dari $17 menjadi $2.400 per ton. Jadi suatu peningkatan nilai yang luar biasa, hampir kalau nggak salah 34-36 kali.
Nah, itu hanya untuk boksit. Nah, di tembaga juga ceritanya hampir sama. Di tembaga tadinya kan kita hanya ekspor konsentrat ya, yang dilakukan oleh Freeport. Artinya olahan dan ekstraksi produk turunan lainnya dulu tidak terjadi di Indonesia. Tapi sekarang dengan selesainya smelter yang di Manyar Gresik itu Pak, itu smelter tembaga terbesar di dunia, terbesar di dunia. Dan jadi Indonesia boleh bangga dengan prestasi yang sudah kita capai, dan manfaat ekonominya juga luar biasa. Karena selain menghasilkan katoda tembaga ini dipakai sebagai bahan baku industri lebih hilir seperti copper foil atau copper wire, di mana kita ketahui PLN membutuhkan kabel tegangan jaringan transmisi tinggi itu masih banyak. Jadi ini insya Allah akan terjadi hilirisasi. Kita sudah bisa bikin bahan baku untuk industri yang menggunakan tembaga. Demikian juga byproduct-nya Pak. Tadinya anoda slime itu tidak ada, sekarang ada anoda slime. Bisa kita proses lebih lanjut, kita buat smelter lagi namanya Precious Metal Refinery. Ini juga kita bikin di Gresik juga, di Manyar. Hasilnya nanti antara 50 sampai 70 ton emas. Ya, 70 ton emas itu nilainya kalau nggak salah $2 billion Pak. 30 triliun sendiri tuh per tahun. Itu bisa meningkat berapa kali Pak? Dengan peningkatannya kalau nggak salah sampai 60-an kali. 60, 65, 67 kali. Jadi multiplier yang signifikan inilah yang menjadi kunci manfaat yang bisa kita unlock dengan mengadakan hilirisasi. Namun harus saya jelaskan di sini, peran kami memang terbatas hanya sampai mengolah bahan mentah menjadi bahan baku untuk industri. Karena tentunya bahan baku untuk industri ini harus diolah lebih lanjut kan. Kalau tidak kan sayang, ada mata rantai nilai yang hilang. Kalau nantinya digenjot industri manufakturnya ada di Indonesia, bahkan bisa juga berdekatan dengan lokasi industri untuk bahan baku dari kami, tentunya ini juga punya nilai keunggulan komparatif yang sangat signifikan juga. Karena menang di logistik kan. Jadinya nanti produk jadinya paling tidak sudah mempunyai keunggulan dari sisi supply chain dan logistik. Tapi kalau emas kan langsung bisa kan Pak? Emas itu nanti produknya kan ingot emas ya. Tapi kan belum dipurifikasi. Nah kebetulan di dalam grup holding kami kan ada Aneka Tambang. Aneka Tambang adalah satu-satunya minting company atau yang bisa melakukan purifikasi menjadi logam mulia bersertifikasi internasional yang namanya LBMA itu. Jadi udah punya standar internasional logam mulia 99,99. Jadi emas murni yang berbentuk batangan, Pak. Nah, jadi dari bahan bakunya Freeport itu nanti dibeli oleh Aneka Tambang, dipurifikasi menjadi logam mulia, sehingga ya nilainya bagi negara sangat besar. Jadi bayangkan Indonesia sudah bisa mempunyai cadangan emas, gitu kan? Jadi kalau kita mau bikin nantinya bullion bank, ya kan? Terus produknya itu bisa dijual instrumen investasi untuk dana pensiun, untuk reksadana, untuk siapapun, mungkin Bank Indonesia juga mau mempunyai cadangan berbentuk emas, ini bisa dilakukan. Nah tadi Bapak sebut mengenai nikel
Ya. Seberapa jauh ini MinID ini mengelola Vale, Pak ya? Jadi jadi gini, saya jelaskan ya Pak ya. Di kami ini ada 7 anak usaha. 6 itu perusahaan pertambangan. 2 dari 6 ini itu kebetulan punya pengelolaan tambang nikel. 1 aneka tambang. Yang kedua Vale. Secara cadangan Vale mungkin nomor 1 di Indonesia. Secara cadangan nikelnya Antam mungkin nomor 2. Jadi kita kuasai nomor 1 dan 2 cadangan nikel di Indonesia. Jadi sangat signifikan karena kita bisa menjadi pemain dominan di peta dunia dengan keberadaan 2 perusahaan kami tersebut. Nikel ini kan punya nilai tambahnya kan diolah nanti menjadi ferronikel. Ferronikel kan bahan baku untuk stainless steel. Ya. Yang kedua diolah menjadi mixed hydroxide precipitate, yaitu bahan baku untuk electric vehicle battery. Jadi semua mobil listrik itu kan komponen utamanya hampir 60% itu nilainya ada di baterainya, Pak. Nah, baterainya itu berbasis nikel, mangan, kobalt, terutama untuk yang kelas upscale dan luxury seperti Mercedes, BMW, kemudian Volkswagen dan merek-merek yang upscale lainnya itu menggunakan baterai nikel, mangan, kobalt karena daya isi dan jarak tempuh yang jauh lebih panjang. Nah, jadi kalau aneka tambang sudah kita kerjasamakan dengan produsen baterai nomor 1 di dunia, namanya CATL. CATL ini baterai suppliernya Mercedes, BMW dan juga Tesla. Itu memakai baterai dari CATL. Terus yang Vale kita akan kerjasamakan dengan Ford Motor Company dari Amerika, akan buat EV battery juga. Kemudian dengan Volkswagen dari Jerman untuk electric vehicle battery juga. Jadi bisa Pak Bambang lihat kita itu sangat percaya dan mengadopsi politik luar negerinya Pak Prabowo, bebas dan aktif. Kita tidak berpihak, tidak condong ke timur, tidak condong ke barat, tapi kita semua kita menjadi mudah-mudahan mitra dagang kita. Nah, Pak Hendy dari 7 Pak ya, 7 perusahaannya dari itu kalau di ranking dari segi income itu yang paling tinggi apa? Tetap Freeport, Pak? Tetap Freeport, ya. Ya, karena tadi itu emasnya sendiri aja sudah sangat besar. Nah, kalau tentang Freeport itu kan pemerintah Indonesia melalui MinID kan investasi ke Freeport. Dulu saya pernah wawancara dengan Pak Budi Gunadi. Itu sekarang sudah selesai apa belum? Maksudnya selesai apa? Artinya modal yang itu sudah ya, kembali. Jadi dulu yang dipelopori Pak Budi itu kan beliau mengeluarkan surat utang untuk mendanai akuisisinya Freeport 3,8 miliar dolar. Ya. Kalau dari sisi apakah sudah terbayar? Alhamdulillah sudah. Jadi dari dividen yang dibayarkan saja sudah melebihi pinjaman yang waktu itu kita ambil. Jadi sudah nutup. Telah terbit secara digital dan cetak majalah Politik Indonesia edisi Desember 2024 dengan topik utama hasil kunjungan Prabowo ke beberapa negara dan lembaga internasional strategis. Bagaimana target pertumbuhan ekonomi 8% akan dicapai? Dinamika pembentukan BPI dan Antara. Juga koalisi Prabowo Jokowi memenangi Pilkada 2024.
Untuk informasi dan pemesanan dapat menghubungi nomor kontak yang ada pada video. Sekarang justru tinggal income-nya gitu kira-kira. Iya begitu, Ya. alhamdulillah. Yang kemudian dari pertumbuhan labanya Ya, MinID jadi naik terus. iya. Nah, gambaran 2025 kira-kira seperti apa, Pak? Kenaikannya. Ini kan signifikan sekali karena Freeport tadi dengan smelter tadi kan hasilnya kan tambah lebih besar. Kemudian nikelnya juga Ya. mulai bertambah. Ya, insya Allah positif lah, Ya, Pak ya. Taban, saya kan juga harus menjelaskan kepada para pemirsa atau para pembaca ini bahwa kita itu perusahaan pertambangan, Pak. Ya. Namanya komoditi itu tidak ada yang stabil, linear naik Ya. terus, Pak. Ya. Tentunya dengan konteks dinamika demand supply dunia, ada efek dari politik, dari naik turunnya ekonomi. Tentunya komoditas mineral tambang ini berfluktuasi, Pak. Naik dan turun. Jadi memang kita harapkan sih tahun depan ini kita harapkan masih bisa membaik. Ya. Namun tidak menutup kemungkinan ada dinamika dari ya misalnya perang Timur Tengah berkepanjangan, apakah nantinya dengan naiknya Trump sebagai presiden Amerika, era perang dagang dan perang tarifnya semakin tereskalasi sehingga tentunya akan ada gangguan-gangguan dari sisi pengaruhnya di supply demand dan di pasar. Gitu, Pak. Salah satu yang juga bagus komoditas internasional itu kan batu bara, Pak. Bagaimana potensi Bukit Asam masih bisa naik terus ke depan? Jadi memang yang paling baik itu mungkin di tahun 2022, Pak ya. Ya. Tahun 2022 demand-nya sangat tinggi sehingga harganya juga signifikan naik ya. Ya. Tapi kalau kita ngomong 2023 sudah mulai turun, Pak. Mulai turun ya. Sudah mulai terkoreksi. Tadinya masih 130 dolar ke atas, sekarang sudah di sekitar 80-an, 70-an. Jadi ya ya gitulah, masih berfluktuasi. Tapi saya sih yakini bahwa batu bara sendiri itu merupakan komoditas energi kita yang masih sangat potensial, masih paling potensial bahkan, karena cadangan kita masih sangat besar dan kebutuhan dalam negerinya masih tinggi juga. Kebutuhan dalam negerinya untuk pembangkitan listrik juga masih signifikan dan masih yang paling termurah, Pak. Jadi kita boleh saja memulai program elektrifikasi berbasis energi yang lebih ramah lingkungan atau terbarukan. Tapi kenyataannya dari sisi cost paling rendah masih batu bara. Jadi kelihatannya juga produksinya ditingkatkan terus kan, Pak, Bukit Asam. Memang ada program untuk itu, karena cadangannya Bukit Asam ini sebesar hampir 3 miliar ton tuh masih yang terbesar di Indonesia. Terbesar di Indonesia. Sedangkan produksinya mungkin masih sekitar 40-an juta. Ini karena kendala logistik ya. Karena dia kan lokasinya tuh di tengah-tengah pulau, sehingga untuk bisa membawa hasil produksi keluar itu memang ada keterbatasan dari sarana pengangkutan. Nah, ini yang sedang kita kejar. Bagaimana kita melakukan unlocking dari sisi pengembangan infrastruktur. Misalnya nanti ya kita dorong pembangunan double track di keretanya supaya nanti muatan itunya bisa lebih besar. Bagaimana kalau Inalum sendiri, Pak? Kalau Inalum ini potensinya menurut saya sangat
Sangat positif ya. Karena begini, kalau kita kembali tadi ya, kita ini kan memasuki tren dan era elektrifikasi ke depan. Jadi transisi energi itu nanti tidak beralih dari membakar bahan bakar fosil menjadi energi tenaga listrik. Nah, tenaga listriknya sendiri itu untuk komponen-komponen untuk industri elektrifikasi ini itu sangat mengandalkan aluminium, Pak, mengandalkan tembaga, ya kan, bahkan nikel dan kobalt. Itu semua alhamdulillah Indonesia punya, Pak. Sehingga kalau Bapak ngomong apapun lah elektrifikasi ya, misalnya pembangkit dari solar, fotovoltaik ya, sinar surya maupun pembangkit tenaga angin dan lain, itu pakai komponennya paling gede tembaga, aluminium, dan apa namanya yang berbasis turunannya nikel. Jadi kenapa kalau Bapak lihat tren harga tembaga itu naik terus, Pak? Karena itu seiring dengan transisi ke elektrifikasi. Ini global, Pak, bukan Indonesia. Ya. Jadi kalau ke depan mobil listrik itu potensi kita luar biasa. Potensi kita sangat luar biasa. Jadi saya berharap sekali pemerintah itu bisa menyikapi ini dengan mengambil peluang dengan segera mendorong industri electric mobility. Electric mobility itu tidak hanya mobil listrik loh, Pak, tapi motor juga. Kan jumlah kendaraan mobil sekitar 30 jutaan ya. Motor tuh, Pak, 110, Pak, juta. Jadi kalau kita bisa konversi semua atau mayoritas ke listrik, ini adalah peluang sangat besar bagi Indonesia untuk bisa mengurangi subsidi BBM. Kan kita bocor devisa, Pak, sekitar 300 sampai 500 T itu kan dari importasi BBM ini, crude dan produk jadi lainnya. Kalau timah, Pak? Timah juga signifikan, Pak, karena itu, Pak, notepad yang Bapak pakai, terus bahkan jam, kalau jam yang listrik, kamera, laptop, sampai ke server, sampai ke TV nih, Pak, yang di belakang kita nih, itu semua pakai solder. Dan solder zaman sekarang sudah bukan kayak solder zaman dulu, Pak, yang disundut-sundut, Pak, tapi sudah berbentuk chemical, liquid, dan bahkan bisa dicetak dengan printer 3D. Jadi kalau motherboard itu, Pak, itu udah dicetak. Nah, itu berbasis semua pakainya timah. Ya, itu komoditas utamanya ya. Tapi jangan dikesampingkan byproduct-nya, Pak. Kalau kita nambang timah itu mineral ikutan lainnya juga, waduh, sangat berharga. Seperti logam tanah jarang, seperti thorium. Thorium itu adalah bahan untuk industri nuklir yang lebih aman dibanding uranium. Terus ada macam-macam, Pak. Ada yang saya susah sebutin namanya, itu jadi magnet, itu jadi pelapis pesawat siluman dan lain-lain. Ini semua dari byproduct-nya timah. Jadi kalau Pak Prabowo pidato bahwa Indonesia memang sangat kaya itu, ya itu benar, Pak. Begitu, Pak. Ada benarnya, tapi harus kita sikapi dengan mengambil peluang ini dengan cepat. Dan saya rasa kalau kita mau melakukan percepatan, tentunya kita tidak boleh merasa paling hebat, paling pinter dan mau mengerjakan semuanya sendiri.
Kalau mau percepatan, tentunya kan kita butuh teknologi. Ya. Tentunya kita butuh banyak intellectual property mengenai teknologi dan lain-lain. Belum lagi pengalaman dalam mengerjakan industri high tech. Nah, ini yang harus kita segera lakukan percepatan, Pak. Bagaimana menarik industri-industri high tech ini masuk ke Indonesia. Karena bahan bakunya alhamdulillah Mind ID sudah buat. Ya. Nah, sekarang kan untuk tadi ya mempercepat, memperluas produksi di lingkungan Mind ID ini kan membutuhkan, katanya investasinya kan besar juga. Ya. Nah itu strateginya seperti apa? Strateginya seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Kita tentunya punya kekayaan sumber daya alam. Tentunya ini kita butuh teknologi dan juga capital expenditure ya, berupa investment yang jumlahnya juga tidak sedikit. Tentunya kita melakukan kemitraan, Pak. Kemitraan dengan siapa ya? Dengan yang sudah punya IP, punya teknologi, punya pengalaman membangun industri semacam ini di negara lainnya. Tapi kita undang ke Indonesia. Karena sekali mereka investasi di sini kan tentunya lapangan pekerjaannya tercipta. Belum multiplier efeknya kepada lingkungan. Belum sarana dan prasarananya hidup. Dan lain-lainnya, Pak. Jadi kalau kita melakukan percepatan tentunya ya paling cepat dengan bermitra. Jadi kemitraan strategis. Jadi semacam patungan begitu, Pak. Jadi ya kan contohnya sudah jelas, sudah terbukti. Kemitraan kita dengan Freeport berbuah optimal. Kemitraan kita dengan Vale insya Allah juga akan berbuah optimal. Tapi belum 50%, Pak, ya kalau dengan Vale itu ya. Belum 50%, tapi kita sudah menjadi mayoritas. Ya, saya rasa itu mungkin kita jadikan PR selanjutnya lah ya. Tapi maksud saya secara mayoritas kita sudah bisa kontrol, artinya kita juga bisa mendorong percepatan pertumbuhan maupun pengembangannya. Saya dapat info di Standard & Poor's, tahu kan? Rating agency global ini menaikkan ratingnya Vale. Ratingnya Vale dari triple B menjadi double B plus. Kenapa? Karena Mind ID masuk ke dalam. Jadi S&P punya view bahwa berkat masuknya Mind ID, proyeksi ke depan semakin baik karena mereka tahu Mind ID selalu mendorong pertumbuhan dan pengembangan. Nah ini saya menarik, akhirnya saya ketemu juga, ini cara berpikirnya. Saya sudah wawancara dengan Pak Mulyaman, BP Danantara. Belum mengatakan bahwa prioritasnya memang investasi tapi melalui konsolidasi aset. Nah kalau itu yang terjadi berarti asetnya Mind ID ini yang paling besar. Enggak, Pak. Jadi dari sisi aset mungkin kan gini ya. Tadi sih menambahkan tadi apa yang Pak Bambang sampaikan. Alhamdulillah, Pak. Kita bukan penyumbang dividen terbesar. Tapi nomor 2, Pak. Nomor 2. Jadi lumayan lah. Nomor 1 masih apa, Pak? Nomor 1 BRI, Pak. BRI. Ya. Kita penyumbang dividen dari seluruh BUMN terbesar nomor 2. Nomor 2. Dengan 18 triliun tahun lalu. Tapi kalau dilihat seperti bank tapi itu kan tidak punya aset. Tapi kalau dari sisi kontribusi terhadap negara, Pak, kita itu tahun 2023 hampir 68 triliun kontribusi terhadap negara. Karena kan tentunya bukan hanya dividen, tapi kan ada royalti, ada pajak, ada penerimaan negara bukan pajak. Itu kalau di total semua hampir 68 T. Maksud saya kalau dimasukkan aset kan termasuk cadangan-cadangan itu kan aset yang luar biasa. Yang mungkin Pak. Kalau
tawarkan untuk menarik investasi itu lebih menarik kan? Betul Pak Bambang. Jadi memang secara konseptual ya memang valuasi atas cadangan dan potensi pengembangan itu memang mempunyai nilai ya. Itu yang akan menjadi daya tarik orang invest ke Indonesia. Iya. Nah, tetapi bagi Main ID ini tetap akan bisa berkembang, akan tumbuh, tidak terganggu oleh bagaimana cara pengelolaannya gitu kira-kira Pak? Ya tentunya sih memang yang kita harapkan adalah kalau kita bandingkan ya Pak ya, karena waktu saya dulu masih jadi investment banker di JP Morgan atau kita selalu melihat namanya program privatisasi itu selalu terjadi di mana-mana, dari mulai di benua Amerika, Eropa, Inggris dan lain-lain. Ya bahkan seperti di negara berkembang seperti Brazil itu hampir semua BUMN-nya sudah privatized Pak. Artinya sudah tidak di tangan pemerintah lagi gitu. Dan itu memang ada unsur plusnya seperti kompetisi, tapi ada unsur minusnya juga karena tentunya pemerintah tidak bisa memberikan penugasan-penugasan yang bersifat yang social program atau apa. Nah, saya sih serahkan aja pada pemerintah bentuk terbaiknya apa dan kita siap ikutilah. Pasti pemerintah tentunya sudah memikirkan opsi-opsi terbaik lah ke depannya. Jadi memang ya kalau yang bisa dilakukan negara lain, begitu asetnya dipisahkan dari keuangan negara, dari APBN, tentunya ya tetap namanya milik negara juga. Tentunya pemerintah bisa saja misalnya melakukan karena ini ini kan sebenarnya rencana korporatisasi balance sheet. Kalau yang di rezim yang sekarang kan memang tidak bisa lah dikorporatisasikan. Karena kan masuk dalam keuangan negara kan gitu. Tapi kalau nanti dipisahkan tentunya negara bisa punya langsung aset yang dikorporatize. Artinya ditaruh dalam satu entitas badan hukum. Sehingga ya apapun lah, mau dikembangkan, mau didayagunakan, mau di leverage, mau untuk keperluannya pemerintah ya monggo-monggo saja. Tapi kalau mungkin Pak Endi juga tahu salah satu alasan itu adalah melihat apa yang terjadi di banyak negara itu dianggap lebih baik. Ya memang ada seperti yang dilakukan Sasak di Cina, oleh Temasek di Singapura. Memang ini adalah struktur yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi kan tujuannya menuju ke pure professionalism management daripada aset yang misalnya yang harus dalam bentuk korporat gitu. Baik, terakhir Pak Endi mungkin bisa memberi gambaran holding Main ID ini performan 2025 kira-kira seperti apa? Tadi kalau tadi melihat semangatnya walaupun terjadi fluktuasi harga dan sebagainya, tapi overall kira-kira seperti apa? Ya mudah-mudahan harapan kami begini, jadi apapun dinamika yang terjadi di luar seperti perang dagang, perang tarif, ada perang konflik di Timur Tengah, konflik di Eropa Timur, di Ukraina dengan Rusia itu tidak terlalu mengganggu fundamental jalannya ekonomi di negara-negara di benua Eropa, Amerika maupun Asia. Jadi kalau itu dampaknya tidak terlalu besar, tentunya kita bisa berharap bahwa kita masih bisa tumbuh Pak. Karena gimana pun juga
peradaban butuh industri yang memang berbasis daripada industri sumber daya alam yang kita lakukan. Itu, Pak. Baik. Terima kasih sekali, Pak Endi Priyo Santoso, Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia, MINID, yang menjadi tumpuan pendapatan negara. Tadi sudah dividennya sudah nomor 2. Iya, Pak. Dan harapannya ke depan paling tidak 2025 ini performa akan lebih meningkat, Pak. Dan lebih memberi harapan, karena kalau ekonomi tumbuh baik tentu dampaknya itu juga luas, masuk kepada kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih, sukses terus. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Di kanal inspirasi untuk bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi